surga, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana Bapa kami memuji meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami berkumpul Tuhan, kami bersatu hati menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama saya katakan
bagian dari firman-Mu. Mari Engkau bukakan mata hati kami Tuhan, biar firman-Mu benar-benar menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, saya udah jemaat, mari kita berdiri, rupanya Tuhan ingin kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dari mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil kita kumpulkan yang terbaik buat kita. Ya
kami penghibur dan Bapa kami yang setia. Hati kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Dan karena pertolongan-Mu ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Kau Bapa yang baik. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan, memberi kami hikmat pengertian untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan dan melakukannya, sehingga lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala intimidasi kuasa sejahat yang ingin mengacaukan hati jiwa pikiran kami saat kami mendengarkan kebenaran firman, kami sepakat di tempat ini, kami tolak dan hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Haleluya. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama. Amin. Para pemusikan dan berdiri. Saya mengundang jemaat semua berdiri. Mari kita sama-sama semua kita berdiri ya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak dekat. Mana orang yang ada hari esok, hidup jadi berarti semuanya. Jangan takut menjalani hidup sebab Yesus kita hidup. Baik, silakan duduk. Semua saya bisa duduk. Salam, jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Saya harap dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini tidak ada yang mengantuk ya. Amin. Dan sebelumnya saya mau bertanya. Sekedar kebiasaan atau sekedar takut izinnya akhirnya sebelum di gereja. Apa hanya sebatas itu? Tadi kita menyanyi. Apa tadi kita katakan? Sebab Dia hidup, ada hari esok. Salah satu makna kebangkitan Yesus kita beribadah, menyambut kemenangannya. Amin. Bagaimana kalau menyambut kemenangan Tuhan Yesus?
Kalau kita katakan merayakan, ada rasa bagaimana di hati kita? Ada hati yang bersorak-sorai, ada hati yang bersyukur, ada hati yang sukacita. Sehingga tidak ada alasan untuk mengantuk. Karena ada rasa syukur yang melimpah, yang lahir dari dalam hati. Amin. Baik. Mari kita katakan sekali lagi. Sebab di Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Saya mengajak kita membaca satu bulan firman Tuhan dari Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Mari sama-sama kita semua membacanya dengan suara yang rasa dengan rasa bersyukur. Dua-dua ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Banyak rasul, nabi, dan tokoh-tokoh Alkitab hidup dan hebat selama dia hidup, hebat segala yang dia perbuat, ada yang membuat mujizat, ada dan segala macam, tetapi semuanya mati dan tidak bangkit kan? Mati selamanya mereka. Tetapi ada satu yang bangkit untuk selamanya. Maksudnya tidak bangkit bukan selamanya ya. Nanti mereka bangkit setelah Yesus datang, ya mereka akan dibangkitkan. Yesus mati dan bangkit dan hidup. Inilah kelebihan Allah yang kita sembah. Kalau kita sadari betapa kita bangga menjadi pengikut Kristus. Apa? Bangga menjadi pengikut Kristus. Bukan malu menjadi pengikut Kristus. Ada banyak orang-orang Kristen ketika ada di antara kebanyakan orang lain. Ada mati tangga sebelah. Misalnya kita diundang untuk makan di tempat yang lain atau tidak seiman dengan kita. Kita malu berdoa. Banyak yang malu berdoa. Malu menyaksikan iman. Malu mengakui Yesus. Malu berdoa. Mulai hari ini, dimanapun kita berada, jangan pernah malu mengakui identitasmu sebagai pengikut Kristus. Ada amin? Amin. Yesus hidup dan hidup selama-lamanya. Kalau Yesus tidak hidup dan tidak dibangkitkan, maka sia-sia segala apa yang kita lakukan. Kita nggak punya alamat doa. Dan segala pujian-pujian kita tadi itu tidak ada. Tetapi karena Yesus bangkit dan hidup, maka kita punya pengharapan yang teguh kepadanya. Saya mau mengajak kita untuk mengingat apa yang dilakukan Yesus atau tindakan apa yang dilakukan Yesus pasca kebangkitan. Tema khotbah hari ini saya membuatnya, memberinya judul itu makna kebangkitan Yesus. Sebelum kita sampai kepada makna kebangkitan Yesus, kita mau mengingat-ingat dulu apa tindakan atau apa yang dilakukan Yesus pasca kebangkitannya. Dan mengapa begitu penting dia melakukan tindakan? Karena setelah kematian Yesus, para murid, pengikut-pengikutnya, semuanya merasa kecewa, sedih, takut, dan hilang harapan. Tetapi kebangkitan Yesus itu membuat mereka kembali
iman mereka kembali ditumbuhkan. Untuk itu mari kita mau melihat apa tindakan Yesus. Ada 3 hal yang saya catat. Pertama, bukti Yesus bangkit, hidup, kubur kosong. Dia tinggalkan kuburannya, tidak menetap di sana. Kalau orang-orang mati, apakah kuburannya kosong? Ada mayatnya di sana, tetapi Yesus tidak ada lagi mayatnya di sana. Mari kita lihat di dalam Yohanes, dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6. Ya, sana ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Itu pertama. Bukti Yesus hidup, Yesus bangkit, kuburnya kosong. Yang kedua, ia menampakkan diri kepada pertama kepada Maria Magdalena dan para murid. Menampakkan diri. Ya, itu dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 23. Itu bisa nanti Bapak Ibu baca di sana ya di rumah ya supaya mengetahui bahwa Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada para muridnya, dan juga peristiwa itu dia menampakkan diri itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus 15. Ya 1 Korintus 15 ya selain tadi Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 23, 1 Korintus 15 ya. Biar kita juga belajar banyak baca firman ayat yang 5 sampai 7 ya, sana saya. Oh, ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Kesaksian 1-2 orang itu dapat disahkan kebenarannya. Tapi Yesus tidak hanya menunjukkan dirinya setelah dia bangkit, bukan hanya kepada satu orang. Alkitab mencatat lebih kepada 500 orang bahwa membuktikan Yesus itu hidup. Dan kemudian ia menunjukkan bekas luka kepada Thomas. Itu bisa kita lihat nanti ya Bapak Ibu baca di rumah. Dia menunjukkan luka-lukanya kepada Thomas. Itu bisa dibaca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes pasal 20 ya ayat 24 sampai 29. Tapi saya mau baca bagi kita di sini ayat 27. Ayat 27 yang kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa dia hidup. Kebangkitan Kristus memberi pengharapan bagi semua orang yang percaya. Masih ada di antara kita yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup? Masih ada? Ya, saya harap juga tidak ada yang tidak percaya. Semuanya percaya. Bukan karena apa yang dikatakan orang, tapi apa yang dikatakan firman, bahwa sungguh Yesus itu bangkit dan hidup. Amin. Ya. Mengapa atau apa tujuan Yesus menunjukkan diri kepada banyak orang? Apa tujuannya? Tujuannya adalah pertama, membuktikan
bahwa ia hidup. Tujuan Yesus menampakkan diri untuk membuktikan bahwa ia hidup. 1 Korintus 15. Ya, 1 Korintus 15 boleh dibuka. Boleh ditampilkan ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang yang telah meninggal. Maka Alkitab meneguhkan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang kedua, apa tujuan Yesus? Menunjukkan dirinya. Meyakinkan iman para murid yang ragu-ragu. Untuk apa? Meyakinkan iman para murid yang ragu-ragu. Kenapa sempat ragu? Sudah bersama Yesus selama berapa tahun? Lebih kurang 3,5 tahun pelayanan Yesus. Kenapa masih ragu? Karena ada dusta mahkamah agama. Karena kematian Yesus itu membuat para murid hopeless. Apa itu hopeless? Hilang harapan, sedih, kecewa, down, hilang harapan. Ini salah satunya dikatakannya bahwa di dalam Matius pasal 28 ayat 17, Matius pasal 28 ayat 17, di sana mereka ragu-ragu. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi berapa orang ragu-ragu? Ragu-ragu, kenapa? Karena mereka sempat mendengar berita bahwa ada dusta mahkamah agama yang mengatakannya. Kita bisa lihat itu di Matius pasal 28, yang masih Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Ya, tapi saya mau baca ya ayat yang 13 saja ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika sedang tidur. Mahkamah agama, pembesar-pembesar adalah yang berkuasa. Ketika penjaga kuburan pulang ke rumahnya, ke kota, mahkamah agama menghampirinya, mendatanginya, dan mengajak membuat kesepakatan dengan imbalan, diberi upah, diberi uang. Di ayat 13, lihat sana dikatakannya, saya baca aja ya, di sana ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini siasat yang diatur. Dan ini banyak orang percaya dan membuat orang berpikir. Dan apabila itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dan sampai sekarang masih banyak orang yang tidak percaya bahwa yang disalib itu dan yang bangkit itu adalah Yesus. Ada mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Mengatakan yang termangkan gosip daripada tua-tua. Kita jemaat gereja Suhaimi jangan sampai makan gosip untuk menyatakan jangan pergi menyembah Yesus. Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Dan yang selanjutnya, mengapa Yesus? Apa tujuan Yesus? Yang pertama tadi, untuk meyakinkan para murid yang ragu-ragu.
Kedua, ya, untuk mengembalikan pengharapan para muridnya yang sudah hilang. Lukas pasal 24 ayat 19. Lukas pasal 19 Lukas 24 ayat 19.